Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Amin Masturah dengan NIM 203200028 ingin mempresentasikan administrasi dan manajemen pendidikan dengan judul Prinsip Manajemen dan Sarana Prasarana. A. Prinsip manajemen sarana dan prasarana. 1. Ada prinsip pencapaian tujuan. Adalah sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dalam kondisi siap pakai apabila akan didayagunakan oleh personel sekolah dalam rangka pencapaian tujuan proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, ada prinsip efisien. Adalah pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama sehingga sarana dan prasarana pendidikan tersebut dapat dilakukan dengan harga yang murah, akan tetapi harus berhati-hati dalam pemakaiannya supaya tidak boros. Yang ketiga, ada prinsip administratif. Adalah manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang. Yang keempat, ada prinsip kejelasan tanggung jawab. Adalah manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dan harus didelegasikan kepada personel sekolah yang mampu bertanggung jawab. Apabila melibatkan banyak personel sekolah dalam manajemennya, maka perlu adanya deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap personel sekolah. Yang terakhir, ada prinsip kekohesifan. Adalah bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Yang kedua, yaitu B. Ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama, perencanaan yang meliputi analisis kebutuhan sarana dan prasarana sekolah serta perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua, ada pengorganisasian yang meliputi pendistribusian sarana dan prasarana sekolah serta penataan sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga, pengarahan yang meliputi pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah secara efisien dan efektif. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, inventarisasi sarana dan prasarana sekolah, serta penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Yang keempat, pengawasan yang meliputi pemantauan kinerja, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, serta penilaian kinerja, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. C. Tujuan manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama, untuk mengupayakan atau melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Yang kedua, untuk melaksanakan atau mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. Yang ketiga, untuk menjelaskan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai setiap akan diperlukan oleh semua personel sekolah. Yang D. Pengadaan sarana dan prasarana. Pada dasarnya, pengadaan sarana dan prasarana adalah usaha merealisasikan rencana pengadaan sarana dan prasarana yang telah disusun sebelumnya. Setiap usaha tersebut tidak dapat dilakukan sendiri oleh kepala sekolah dan bendahara saja karena butuh kerjasama bersama antara anggota sekolah agar dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan adalah segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, benda, dan jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas, yang mana pengadaan sarana dan prasarana tersebut ialah sebagai alat tidak langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang E, yaitu strategi pengadaan sarana dan prasarana. Yang pertama, ada pembelian. Adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara sekolah menyerahkan sejumlah uang kepada penjual untuk memperoleh sarana dan prasarana sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, ada pembuatan dan produksi sendiri. Merupakan cara pemenuhan kebutuhan melalui pengolahan sendiri baik dari pendidik maupun dari peserta didik ataupun karyawannya. Yang ketiga, penerimaan hibah atau bantuan. Merupakan cara pemenuhan kebutuhan dengan jalan menerima pemberian sukarela dari pihak lain. Yang keempat, penyewaan. Merupakan ide untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara memanfaatkan sementara barang dari pihak lain untuk kebutuhan sekolahnya dengan membayarnya sesuai dengan perjanjian sewa menyewa. Yang kelima, ada peminjaman. Merupakan penggunaan barang secara cuma-cuma untuk
pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan memanfaatkan barang milik orang lain secara sukarela dengan perjanjian pinjam meminjam. Yang keenam, ada pendaur ulangan, merupakan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan memanfaatkan barang yang sudah tidak dipakai agar dapat digunakan untuk kepentingan sekolah. Yang terakhir, penukaran, merupakan cara pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara menukarkan barang yang dimiliki dengan barang yang dimiliki pihak lain, dan harus ada keuntungan di antara kedua belah pihak. Mungkin cukup itu materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.